Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Irma Hartanto dengan NIM 62114220037. Di sini saya akan membawakan materi tentang penanganan cedera frozen shoulder. Pernahkah Anda merasakan nyeri di bahu yang membuat gerakan menjadi terbatas? Kondisi ini dikenal sebagai frozen shoulder atau bahu beku yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu frozen shoulder, penyebabnya, serta cara penanganannya. Yuk, simak sampai selesai. A few moments later. Frozen shoulder atau adhesive capsulitis adalah kondisi yang menyebabkan kekakuan, nyeri, dan penurunan rentang gerak pada sendi bahu. Kondisi ini terjadi ketika kapsul yang mengelilingi sendi bahu mengalami penebalan, peradangan, dan kontraksi akibat pembentukan jaringan parut, sehingga pergerakan bahu menjadi sangat terbatas. Kondisi ini biasanya berkembang secara bertahap dan berlangsung selama beberapa bulan hingga tahun. Frozen shoulder sering terjadi pada orang berusia 40-60 tahun dan lebih umum pada wanita, terutama mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes atau gangguan tiroid. Frozen shoulder berkembang melalui 3 tahap utama. Yang pertama, tahap freezing atau bekuan. Durasi pada tahap ini sekitar 6-9 bulan. Ciri-cirinya, yang pertama, nyeri pada bahu mulai muncul terutama saat menggerakkan bahu. Nyeri dapat memburuk di malam hari dan mengganggu tidur. Yang ketiga, rentang gerak mulai terbatas akibat rasa sakit dan kekakuan. Pada tahap ini, peradangan pada kapsul bahu menyebabkan rasa sakit yang mempengaruhi kemampuan untuk menggunakan bahu. Yang kedua, ada tahap frozen atau beku. Durasi dari tahap ini sekitar 4-12 bulan. Ciri-cirinya, kekakuan bahu semakin parah sehingga rentan gerak sangat terbatas. Yang kedua, nyeri cenderung berkurang tetapi kekakuan menjadi masalah utama. Dan yang terakhir, aktivitas sehari-hari seperti mengangkat tangan, menyisir rambut, atau memakai pakaian menjadi sulit dilakukan. Pada tahap ini, kapsul bahu menebal dan jaringan parut mulai terbentuk, membatasi pergerakan sendi bahu secara signifikan. Dan yang terakhir adalah tahap thawing atau pencairan. Durasinya sekitar 6-24 bulan. Ciri-cirinya, kekakuan mulai berkurang dan rentan gerak secara perlahan kembali normal. Nyeri hampir hilang sepenuhnya. Pemulihan gerakan bahu bisa memakan waktu yang cukup lama. Tahap ini terjadi ketika peradangan mereda dan tubuh mulai melonggarkan kapsul bahu yang sebelumnya kaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa frozen shoulder adalah kondisi yang membutuhkan waktu dan penanganan yang tepat untuk pemulihan. Pengetahuan tentang 3 tahap perkembangan, yaitu freezing, frozen, dan thawing, membantu pasien dan profesional medis menentukan strategi penanganan seperti terapi fisik, obat antiinflamasi, atau latihan peregangan yang disesuaikan. Meskipun penyebab pasti dari terjadinya frozen shoulder itu sendiri belum diketahui, ada beberapa faktor yang dapat memicu kondisi ini. Yang pertama yaitu mobilitas bahu. Pernah terjadinya cedera seperti patah tulang, dislokasi bahu, atau pernah terjadinya operasi pada bahu, mungkin menyebabkan bahu tidak digunakan secara optimal selama masa penyembuhan. Kurangnya gerakan ini meningkatkan resiko kekakuan pada sendi bahu. Kemudian ada kondisi pasca luka. Imobilitas karena nyeri akibat cedera bahu dapat memperburuk kekakuan jika tidak diikuti dengan terapi rehabilitasi. Faktor yang kedua yaitu penyakit atau kondisi medis seperti penyakit diabetes. Frozen shoulder lebih sering terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Penelitian menunjukkan bahwa kadar gula darah yang tinggi dapat mempengaruhi jaringan ikat di sekitar sendi dan meningkatkan resiko kekakuan. Kemudian ada gangguan tiroid. Hipotiroidisme atau hipertiroidisme dapat mempengaruhi metabolisme tubuh yang berkontribusi pada peradangan dan penebalan jaringan di sekitar bahu. Penyakit kardiovaskular dan stroke. Pasien yang mengalami stroke atau penyakit jantung cenderung memiliki risiko frozen shoulder
lebih tinggi karena keterbatasan gerak akibat kondisi tersebut. Yang terakhir, penyakit Parkinson. Gangguan neurologis ini dapat menyebabkan penurunan aktivitas fisik yang berkontribusi pada kekakuan sendi. Faktor ketiga terjadinya frozen shoulder adalah peradangan atau cedera di sekitar bahu. Tendinitis atau bursitis adalah peradangan pada tendon atau bursa bahu dapat memicu frozen shoulder jika tidak diatasi. Kemudian ada rotator cuff injury, cedera pada otot atau tendon rotator cuff yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbatasan gerakan dan meningkatkan resiko kekakuan sendi. Faktor berikutnya adalah faktor usia dan jenis kelamin. Usia frozen shoulder lebih sering terjadi pada orang berusia 40-60 tahun. Jenis kelamin penderita frozen shoulder lebih sering terjadi pada wanita, karena wanita memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan pria, terutama setelah menopause. Faktor berikutnya, kebiasaan atau gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup sedentari atau minim aktivitas fisik dapat memperburuk risiko frozen shoulder karena sendi tidak cukup untuk digunakan. Faktor yang terakhir adalah faktor idiopatik. Dalam beberapa kasus, frozen shoulder terjadi tanpa alasan yang jelas atau idiopatik. Kondisi ini kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan kebiasaan. Frozen shoulder dapat terjadi akibat berbagai faktor, terutama imobilitas bahu, kondisi medis tertentu, atau kebiasaan yang mempengaruhi aktivitas sendi. Penanganan dini terhadap faktor risiko seperti melakukan terapi fisik setelah cedera atau menjaga kadar gula darah dapat membantu mencegah terjadinya frozen shoulder. Frozen shoulder atau adhesive capsulity memiliki gejala utama berupa rasa nyeri dan kekakuan pada bahu yang berkembang secara bertahap melalui 3 tahap, yaitu freezing atau bekuan, frozen beku, dan thawing pencairan. Berikut gejala-gejala yang umum dirasakan. Gejala yang umum terjadi yang sering dirasakan pada penderita frozen shoulder, yaitu yang pertama ada nyeri pada bahu. Rasa nyeri yang terus-menerus terjadi di sekitar bahu dan seringkali menjalar ke lengan atas. Nyeri bertambah parah saat mencoba menggerakkan bahu, terutama untuk gerakan di atas kepala atau ke belakang. Nyeri pada saat malam hari. Rasa sakit sering mengganggu tidur, terutama jika Anda tidur di sisi bahu yang terkena frozen shoulder. Sensasi nyeri tumpul atau tajam. Pada tahap awal, nyeri bisa terasa tajam saat digerakkan, sementara pada tahap selanjutnya lebih bersifat tumpul. Kemudian kekakuan pada bahu. Penurunan rentan gerak seperti sulit mengangkat lengan, menjangkau benda, atau melakukan gerakan sederhana seperti menyisir rambut atau mengancingkan pakaian. Kekakuan yang memburuk secara bertahap. Pada tahap frozen, gerakan bahu menjadi sangat terbatas meskipun nyeri mungkin berkurang. Kemudian gangguan aktivitas sehari-hari. Kesulitan melakukan aktivitas rutin seperti menyisir rambut, mengenakan pakaian, atau mengangkat benda menjadi sulit. Dan penurunan fungsi bahu. Gerakan dasar seperti menjangkau saku belakang atau membawa tas menjadi sangat terganggu. Gejala frozen shoulder biasanya dimulai dengan nyeri yang mengganggu, kemudian diikuti oleh kekakuan parah hingga akhirnya perlahan membaik dalam fase pencairan. Mengenali gejala sejak dini sangat penting untuk mencegah kondisi semakin memburuk dan mendapatkan penanganan yang tepat. Frozen shoulder dapat pulih dengan penanganan yang tepat, meskipun proses penyembuhannya membutuhkan waktu. Penanganan untuk meredakan nyeri dan peradangan pada frozen shoulder dengan pengobatan medis, yaitu pemberian obat antiinflamasi non-steroid, digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan seperti ibuprofen. Kemudian suntikan kortikosteroid diberikan oleh dokter untuk mengurangi peradangan pada sendi bahu, terutama pada tahap awal atau freezing. Terapi fisik. Terapi dilakukan secara bertahap untuk memperbaiki rentan gerak bahu dan mengurangi kekakuan. Kemudian kompres bahu. Kompres bahu dengan kompres dingin digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan terutama pada tahap awal. Lakukan selama 15-20 menit
beberapa kali sehari. Kemudian kompres hangat. Kompres hangat digunakan untuk membantu melemaskan otot-otot bahu sebelum latihan atau terapi. Kemudian ada latihan untuk meningkatkan rentan gerak pada bahu. Latihan yang dilakukan secara perlahan dan bertahap untuk mencegah rasa sakit yang berlebih. Baik, latihan yang pertama yang bisa dilakukan adalah pendulum stretch. Cara melakukannya bisa berdiri kemudian bertumpu pada kursi atau meja atau apapun yang bisa dibuat untuk tumpuan. Cara geraknya seperti ini. Lalu tangan yang sakit dibiarkan menggelantung secara bebas seperti ini, dan ayunkan tangan perlahan membentuk lingkaran kecil, lalu secara bertahap membuat lingkaran yang lebih besar. Lakukan secara perlahan saja. Latihan ini bisa dilakukan setiap hari dengan durasi 1-2 menit saja. Seperti ini. Kemudian untuk latihan yang kedua adalah tower stretch. Cara melakukannya adalah pegang handuk di belakang punggung dengan satu tangan ke atas dan satu tangan ke bawah. Seperti ini. Kemudian tarik handuk perlahan dengan tangan yang sehat untuk meregangkan bahu yang sakit. Seperti ini. Pada saat melakukan ini, tahan kurang lebih 15-30 detik. Seperti ini. Latihan ini bisa diulangi sebanyak 3-5 kali. Latihan berikutnya ada cross body stretch. Cara melakukannya adalah tarik lengan yang sakit ke arah dada menggunakan tangan yang sehat. Seperti ini. Tahan peregangan tanpa menyebabkan rasa sakit yang berlebih. Tahan selama 15-30 detik, dan gerakan ini bisa dilakukan 3-5 kali. Frozen shoulder memang dapat mengganggu aktivitas, tapi dengan penanganan yang tepat dan konsisten, mobilitas bahu bisa kembali pulih. Ingat, konsultasikan dengan dokter atau fisioterapi untuk penanganan lebih lanjut. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan bahu Anda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.